Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan aku. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat selalu. Ya, oke. Masih di general reading dari lubuk hatinya yang terdalam. Begini perasaan dia padamu. Ya. Ini adalah general reading, bisa resonat bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini. Ya, oke. Kita akan mulai. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang kamu pikirkan. Ya, ada di pikiran kamu. Ya, kemudian salurkan energi kamu ke tebaran kartu. Ya, oke. Ya, jadi fokus saat kondisi men-shuffle kartu ini. Dari lubuk hati yang paling dalam, dari lubuk hatinya yang paling terdalam, begini perasaan dia padamu. Kita akan lihat, fokus. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, begini perasaan dia padamu. Fokus ya. Ada keinginan dia, terlihat seperti ini ya. Kunis melihatnya seperti ini. Ada keinginan dia dari perasaan yang terdalam, tentunya perasaan cinta kasih. Karena di sini dia terlihat ingin sekali menseriuskan hubungan ini, lebih dari sekedar berpacaran, lebih dari sekedar bertunangan. Nanti dia akan mengatakan padamu tentang keinginan dia ini ya, jadi kamu jangan kaget ya, jangan kaget, jangan terkejut. Dia nanti akan berkomunikasi dengan kamu, akan menyatakan atau menyampaikan perasaan ini ke kamu ya. Inilah sebuah keinginan dari dia gitu ya. Dan semua ini dia sudah merasa yakin sekali bahwa dia ingin menseriusin hubungan ini. Apa itu, Des? Menikah? Ya. Lebih dari sekedar tunangan. Serius. Oke. Ya, kita lanjutkan. Mendes melihatnya seperti itu ya. Jadi kalau kamu kok nggak resonat, berarti bukan energi kamu. Kalau resonat berarti energi kamu. Kok sedikit nggak resonat, resonatnya sedikit, nggak resonatnya sedikit. Kalau kurang detail silakan personal reading, kenapa dan bagaimana, alasannya apa gitu. Di sini yang sudah putus kemarin mungkin sudah jeda, atau mungkin kemarin sempat bercerai atau punya rencana cerai. Inilah keseriusan dia. Dia yakin akan kembali pada kamu untuk yang mantan-mantan. Tetapi kalau yang tidak ada masalah, misalkan ya kalian itu menjalin hubungan tetap lancar-lancar aja tanpa bahasa putus atau bercerai atau saling menjauh, hubungannya akan menuju ke hal yang sama, yaitu sebuah keseriusan. Ini termasuk hubungan putus nyambung ya. Ada putusnya nyambung di hubungan ini ya, tetapi ada juga yang enggak gitu. Tapi sebagian besar adalah yang putusnya nyambung. Kenapa dia ingin seriusin kamu? Karena di sini ada kekhawatiran yang terjadi padanya. Ada kekhawatiran, ada kebimbangan. Intinya dia cinta sama kamu gitu ya. Kita pasti nggak sebegininya ya, seperti itu ya. Ini hubungan putus nyambung, tapi putusnya sehari, nyambungnya 2 hari, nyambungnya 2 hari, putusnya 3 hari. Pokoknya putus nyambung, nggak putus beneran gitu. Karena kamu ada di hatinya, dan mungkin tentu saja ya, bukan mungkin, dia ada di hati kamu gitu. Usianya lebih muda, ini yang membuat dia itu ragu-ragu.
dengan keinginan dia, tentang keinginan untuk menghalalkan. Tapi sekarang setelah dia sadari, dia yakinin bahwa hubungan ini tidak bisa terpisah gitu ya, putus nyambung, berantem, masalah sedikit bertengkar, perang, kemudian diem-dieman, kemudian secara nggak sengaja terhubung kembali ya gitu ya. Putusnya ya, karena dia usianya lebih muda atau kamu yang lebih muda, tapi di sini ya tentu saja dia ragu dengan perasaannya sendiri ke kamu gitu loh. Karena hubungan ini selalu terjadi yang disebut namanya kesalahpahaman, atau sering terjadi putus nyambung aja gitu, belum pakem gitu ya. Sini nih ada keraguan, tetapi dia akan serius untuk saat ini. Setelah kemarin kalian jeda mungkin agak lama dikit gitu ya, dia bisa meyakinkan dirinya sendiri di sini untuk kembali sama kamu dan ingin berkomitmen. Saat ini dalam keadaan udah stabil hubungan kalian. Dia sendiri juga sudah stabil dan ingin berkomitmen dengan kamu ya. Dari lubuk hatinya yang terdalam beginilah perasaan dia padamu ya. Ada kebimbangan, ada keinginan serius, ada cinta, ada sebuah keyakinan ya, seperti itu. Dan semua ini nanti akan berjalan sebaik-baik mungkin. Tentunya tak lepas dari hubungan kalian ini dari kamu sendiri juga ya. Di sini yang pasti ada magician, ada sebuah kekuatan alam di mana memang hubungan ini disertai oleh alam dan diberkahi oleh alam. Jadi walaupun putus nyambung selalu terhubung kembali. Dan saat ini saat dibaca ini Kundes melihat bahwa dia ingin serius, ingin meyakinkan dan ingin mengkomunikasikan keinginan dia ini ke kamu nanti ya, pastinya di waktu yang tepat ya, seperti itu yang terlihat. Karena apa? Karena cintanya begitu besar sama kamu ya. Di hubungan ini sebetulnya banyak cinta, besar cinta, dia cinta kamu, kamu cinta dia. Cuman karena mungkin perbedaan usia, dia yang lebih muda gitu ya, jadi kayak membuat suasana hubungan itu sepanjang sebelum dibaca kartu ini ya, itu kayak tidak stabil gitu. Karena apa? Selalu putus nyambung, terlalu ada masalah kecil jadi menjadi besar seperti itu. Seharusnya hubungan itu tidak memandang usia kalau memang dia sudah dewasa, karena sekarang itu dewasa itu tidak serta tergantung karena umur, tetapi karena pribadi atau personil masing-masing. Ada yang usianya sudah 81 tahun tapi kelakuannya masih kayak umur ABG gitu, tapi ada juga yang masih ABG tapi kelakuannya masih udah dewasa kayak gitu. Jadi usia itu tidak usah dijadikan pedoman, yang pasti pribadi kalian masing-masing itu bagi bahwa hubungan ini. Kalau kamu canggung ya katakan sejujurnya, bagaimana kalau kondisi usiaku lebih tua dari kamu, apakah kamu bisa menerima aku, dan seberapa mampunya kamu menampung umurku yang lebih tua dari kamu itu untuk dengan segala keadaanku gitu ya kan. Nggak usah saling menyalahkan gitu. Dan di sini dia atau kamu yang pasti kita bicara tentang dia mencintai kamu banyak sekali, besar sekali cintanya. Tetapi ada juga yang kalian berdiri dengan pasangan orang lain ya, dan cintanya itu 50-50 gitu ya. Makanya dia ingin serius sama kamu karena dia memang mencintai kamu gitu. Cintanya besar sekali ya, tidak 9, tidak, tapi 10, mendekati ke sebuah hubungan gitu. Hubungan pernikahan maksudnya seperti itu. Nah 10 itu adalah tingkat tinggi dari kartu ya, nanti dari kartu untuk hubungan percintaan gitu. Dari lubuk hatinya yang terdalam beginilah perasaan dia pada
Di sini ada sebuah perubahan nanti ya, setelah kalian bersama. Itu bersama lagi tentunya dengan perubahan menjadi lebih baik daripada hubungan kemarin ya. Kemarin sering berantem, putus, nyambung. Di sini nanti akan terjadi perubahan lebih baik ya. Lebih baik. Tadi aku lihat tidak ada, ternyata dia minta dibaca ya. Lebih baik, menuju ke sebuah hubungan yang lebih serius dan akan menjadi sebuah perubahan dari hubungan yang mungkin kekanak-kanakan akan menjadi sebuah hubungan yang lebih baik gitu. Amin amin. Ada yang berdialog dengan pasangan orang lain di sini ya. Tentunya sesuai dengan prosesnya. Semuanya itu butuh proses, termasuk sebuah hubungan asmara. Bagaimana kalian, memang proses itu adalah digunakan untuk saling mengetahui pribadi satu sama lain, untuk mengerti oh dia itu begini, aku harus begini, dan dia akan menilai kamu juga, kamu begini, dia akan harus begini gitu. Jadi hubungan itu perlu proses, tidak ada hubungan yang instan langsung besok pagi nikah gitu, nggak ada. Jadi kalau kamu sebuah dinamika seperti ini, kamu nggak usah takut ya. Kalau memang kamu yakin, pasti akan terhubung kembali dan akan menjadi sebuah pasangan, karena dari situlah proses itulah kita mengerti bagaimana kita memperlakukan pasangan kita harus dengan baik, bagaimana kita mengerti keinginan, kesukaan atau apapun itu pasangan kita. Jadi kita jadi saling memahami gitu. Yang terputus akan terhubung kembali, yang bercerai akan terujuk kembali ya, yang berjauhan, yang lost contact akan tersambung kembali, seperti itu. Ini buat yang kalian punya mantan juga, atau kalau enggak yang kalian memang notabene sudah lelah dalam hubungan yang kemarin penuh drama gitu, tetapi saat ini inilah lo perasaan dia yang terdalam untuk kamu, mencintai, dan dia akan berusaha untuk bisa menyampaikan keinginan dia ke kamu, dan mudah-mudahan kamu juga masih membuka hati untuk dia gitu ya. Ya, kalau kemarin hanya sebatas suka sama suka saja, sebatas terjebak kata, atau bisa dibilang sebatas nafsu saja gitu ya. Ini ada yang sudah bla-bla-bla ya, udah jauh hubungannya, kemudian terputus, kemudian ternyata satu sama lain masih saling menginginkan, dan tidak sebatas cuma suka sama suka, dari suka sama suka, dari keterjebakan itu menjadi sebuah cinta dan menginginkan sebuah keseriusan. Ya, itu proses juga masuknya ya. Gitu. Ya. Di sini ini terbalik ya. Di sini tidak ada pilihan lain. Sebetulnya ada pasangan, ada yang sebagian memang pasangan lain, ada punya pasangan, tetapi itu menurut dia adalah sudah bisa ditanganin ya, karena artinya juga 50-50 ya disebut. Jadi dia tidak ada pasangan lain atau tidak ada cinta lain selain pasangannya dan kamu, kalau yang berdialog dengan pasangan orang ya. Jadi cuma ada istri atau suami dan kamu, tidak ada yang lain. Itu kalau untuk yang berdialog dengan pasangan. Tapi kalau untuk yang lajang ketemu lajang atau single ketemu single, tidak ada pasangan sama lain, tidak ada pilihan lain, maksudnya gitu. Tidak ada pasangan atau pilihan lain. Ya, seperti itu. Oke, paham? Paham. Di sini ada energi apa, Nes? Ada energi Libra. Juga ada energi Aquarius, juga ada energi Taurus, juga ada energi Capricorn ya, ada energi Capricorn, kuat sekali nih energinya. Dan di sini juga ada energi Gemini, Aquarius juga kuat sekali. Juga ada energi Virgo, dan juga ada energi Leo ya, ada Leo juga di sini, dan Capricorn ya. Dan terakhir ada energi Scorpio, ada juga Sagittarius. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Artinya kalau Gones menyebutkan tentang zodiak, itu adalah ini loh elemen ini yang masuk ke tebaran kartu ini. Diantaranya elemen api, elemen air, dan elemen tanah, juga udara berbaur di sini. Dan
akan menjadi sebuah the wheel of fortune, perubahan menjadi lebih baik, di mana semua unsur alam ada di tebaran kartu ini, seperti itu ya. Oke, sekarang Gondes akan coba kembali untuk menshuffle pesan untuk kamu. Aku ambil dari Samantic ya, dari Shamanic Healing Oracle. Dari lubuk hatinya yang terdalam, begini perasaan dia padamu. Ya, kita akan lihat hubungan itu kayak dinamika ya, ada susah, ada senang. Tetapi yang pasti jangan pernah pakai topeng, karena kalau sesuatu yang memakai topeng itu endingnya nggak bagus. Ya. Ada fisik fisik development. Ada yang disebut namanya petunjuk praktis dan kemampuan atau kekuatan batin dari atau indera keenam. Ya, orang ini memakai seperti itu. Jadi selain menggunakan hati saja, kamu harus peka. Karena semua manusia diberikan yang namanya peka atau indera keenam, walaupun indera keenam itu bisa berbentuk cuman sekecil biji sawi gitu, sekecil sekali, tapi itulah termasuk yang dibilang dengan kepekaan. Beda lagi dengan yang diasah atau yang memang diberikan anugerah indera keenam ya. Tapi semua orang pasti mempunyai yang disebut dengan petunjuk praktis atau kepekaan ya, dalam suasana seperti ini. Jadi jangan mengulangi kesalahan kemarin yang sudah kalian berbuat untuk menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu ya. Dan di sini ada yang disebut namanya, jangan cuman seperti cinta abal-abal gitu, jangan ya, cinta yang dilukis aja kemudian setelah itu atau hayalan ya akhirnya hangus, itu jangan sampai. Dan di Gondes di sini ngelihatnya hubungan ini sangat kuat ya, walaupun putus nyambung di sini ya, seperti itu. Karena apa? Didasari sebetulnya perasaan, rasa saling. Cuman mungkin karena kalian nggak peka, jadi ya udah berantem aja, putus, kemudian pengen nyambung aja, seperti itu. Ibarat seperti rumah, sebuah hubungan itu seperti rumah, dimana kamu akan berlabuh di saat kamu kelelahan, di saat kamu membutuhkan sebuah tempat untuk berteduh. Nah, disitulah kamu akan berteduh ya, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya kalau kayak kamu sudah nanti bersama dia berumah tangga gitu, itu ibaratnya kamu pun kalau pulang pun di dalam rumah itu sudah ada yang menunggu kamu gitu ya. Intinya hubungan itu harus dewasa sih ya kan. Hubungan itu membutuhkan kedewasaan, tidak membutuhkan kekanak-kanakan. Intinya kanak-kanakan itu apa ya, manja, tapi manja yang berlebihan ya, tanpa atau bisa dibilang egois ya kan, seperti itu ya. Tentang sebuah kebenaran ya, inilah kebenaran perasaan dia ke kamu yang paling dalam atau dari hati yang terdalam, seperti itu. Dan di sini ada juga selain kebenaran juga ada yang disebut namanya perubahan. Nanti hubungan itu kalau ada perubahan, ini di sini akan ada perubahan, karena di sini gue juga melihat elemen dunia, elemen alam itu semua tercurah tertumpah di sini. Juga memang ada keinginan dari si dia sendiri yang melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik dan akan berjuang. Semoga kalau kamu memang juga masih mencintai dia, jangan sampai kamu mengabaikan hal-hal yang sepantasnya, seharusnya kamu juga respon gitu. Di sini soalnya terlihat ada namanya juga perubahan, menuju perubahan. Selain kebenaran, selain kepekaan, juga butuh perubahan yang lebih baik dan lebih baik di sini. Gitu ya. Oke. Sekarang Gondes akan shuffle pesan versi Gondes. Jangan pernah memakai topeng kayak, karena hubungan yang memakai topeng itu bagus di depannya, tapi di belakangnya nanti akan hancur, dan itu sangat menyusahkan diri sendiri,
menyesakkan diri sendiri. Lebih baik mencintai dia apa adanya tanpa topeng, biar lebih ler kita, ya kan, semua bisa dibicara. Kalau kamu gak jujur, papa pura-pura, yang ada kamu yang susah sendiri. Tersenyumlah. Kemudian ada dia emosian, mungkin itu yang menjadi permasalahan kamu ya, dan putus nyambung ya. Ini bisa terbolak-balik ya, karena ini adalah vice versa. Energi secara acak atau pembacaan kartu secara umum, karena energi tarik secara dari berbagai macam bentuk energi. Sebut nama Tuhanmu saat kamu gundah. Masuk kamar, kalau kamu lagi gundah nggak bisa mengendalikan, masuk kamar, kunci pintu, kunci jendela, menangislah, bersujudlah pada Sang Pemilik alam semesta. Ya, minta petunjuk. Berdoalah untuk segala hubunganmu yang terbaik. Dan tetap optimis. Ya, oke. Semua kembali ke kamu karena ini adalah ranah kamu. Kalau ini memang ranah kamu, ya, karena kamu yang menjalani, kamu yang merasakan. Jadi karena saya menyampaikan atau berpesan, pertimbangkan kembali, jangan gegabah dan selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah dalam hidupmu, dan kemudian menyerahkan apapun pada Sang Pemilik alam semesta. Dan kembali pada kalian, karena tanggung jawab ada di tangan kalian. Berdamailah dengan segala hal yang gak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari semua. Ya, tetap jadi orang baik, tetap bersyukur dalam segala keadaan, jaga kesehatan, jangan lupa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.